Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Kebanyakan dari kaum muslimin menunggu dan menantikan kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi, berharap untuk ikut berperang bersama dengannya. Mereka selalu membayangkan bahwa beliau akan mengajak semua umat untuk ikut berperang seperti pada zaman Nabi dulu. Padahal kebenarannya bahwa beliau hadir bukan untuk berperang dengan menggunakan senjata, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Jika sang khalifah ataupun Imam Mahdi sudah muncul dan sudah mulai bertindak, pasti tidak semua orang bisa mengetahuinya, karena beliau akan memerangi segala kejoliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini secara diam-diam. Beliau hanya akan memeranginya dengan melalui kekuatan rohaninya, dan beliau tidak akan pernah menggunakan senjata apapun. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan pernah mengangkat senjata untuk berperang, apalagi sampai terjadinya kekerasan fisik sehingga bisa menimbulkan pertumpahan darah di mana-mana. Beliau bisa saja memerangi segala kejoliman dan ketidakadilan itu tanpa turun tangan sendiri, karena beliau bisa saja memerintahkan pasukan-pasukannya untuk membereskan semua masalah itu. Setiap nabi dan rasul terdahulu bukannya tidak bisa membuat kerusakan dan meluluhlantakkan pada bumi ini. Hanya saja para nabi dan rasul terdahulu, kedatangannya di muka bumi ini bukan untuk menghukum manusia, tetapi hadir sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk, dan hadir untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Begitupun kehadiran seorang manusia utusan Allah pada zaman sekarang ini yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Beliau bisa saja menimbulkan bencana yang sangat besar di bumi ini untuk memberi peringatan terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim dan terhadap orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di bumi ini. Beliau tidak akan melakukan hal semacam itu karena beliau adalah seorang manusia pilihan Allah yang hadir untuk menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jika saatnya nanti Allah sudah murka terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim dan terhadap orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di bumi ini, maka pasti Allah akan memerintahkan kekasihnya itu untuk menghancurkan mereka. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan sifat kasih sayang itu tertuang ke dalam diri kekasihnya itu, sehingga kekasihnya itu tidak akan mungkin bertindak untuk memberi peringatan melalui kekerasan. Akan tetapi, beliau pasti akan memberikan peringatan secara baik-baik. Dan apabila orang-orang tetap tidak mau mendengarkan peringatan dari beliau, maka mereka akan terima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan mereka sendiri. Dalam memerangi segala kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini, sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak perlu menggunakan senjata apapun.
Karena hanya dengan melepaskan semua dimensi energi kekuatannya ke seluruh penjuru bumi ini, beliau bisa memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan, serta dengan kekuatannya itu, beliau bisa memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Banyak kaum muslimin yang belum tahu tentang rahasia kekuatan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Beliau memiliki kelebihan ataupun kekuatan yang sangat luar biasa di dalam dirinya yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatannya itu, tidak akan ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu menandingi kekuatan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Atas seizin Allah, tanpa senjata pun, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sebenarnya bisa menyebabkan suatu wilayah rata dengan tanah hanya dengan hempasan tangannya saja. Beliau juga bisa menyebabkan bencana pada suatu wilayah jika beliau mau. Hanya memerintahkan pasukan-pasukan gaibnya saja, beliau juga bisa menyebabkan bencana yang sangat parah. Beliau bisa melakukan sesuatu hal yang di luar nalar manusia. Pasukan gaibnya saja, beliau juga bisa menyebabkan bencana yang sangat parah. Beliau bisa melakukan sesuatu hal yang di luar nalar manusia, karena segala tindakan yang dilakukan oleh beliau berdasarkan atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya." Jadi Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memerangi segala kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini, tidak berperang dengan menggunakan kekuatan fisik yang hebat, apalagi sampai menimbulkan pertumpahan darah di mana-mana. Dan beliau berperang tidak perlu mengangkat senjata, karena hanya dengan melepaskan seluruh dimensi energi kekuatannya itu, beliau bisa menghilangkan semua kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini. Dan dengan kekuatannya itu, beliau bisa memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.